Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas, mengkaji, memaparkan, menjabarkan, mengaitkan dan memfilosofikan kitab Alfiyah Ibnu Malik, baik dari kalangan santri, alumni maupun masyarakat pada umumnya. Insya Allah akan kami paparkan semuanya sedikit demi sedikit, mulai dari mukaddimah sampai akhir jika Allah mengizinkan. Makanya minta doa teman-teman sekalian, semoga dalam pembuatan video Alfiyah ini berhasil. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki. Untuk terjemahannya, Qala Muhammadun, Imam Muhammad bin Malik sudah berkata, saya memuji kepada Allah sebaik-baik zat yang merajai. Dalam nazam ini, beliau Ibnu Malik mengatakan, saya sudah berkata. Kalimatnya itu sudah berkata. Kalau sudah, tapi nyatanya belum ditulis dalam kitab. Ini kenapa? Ternyata sebelum memulai penulisan, kitab ini kan namanya Alfiyah. Kalau Alfiyah berarti 1000 bait. Ternyata sebelum menulis beliau itu sudah menulis dalam hatinya. 1000 nazam itu ternyata sudah tercantum dalam hatinya. Beliau tinggal menuangkan saja. Jadi bahasa qola di sini yang dimaksud oleh Ibnu Malik sendiri adalah saya sudah berkata. Itu kalau dari sisi kepribadian beliau. Tapi kalau dari sisi nahwu, ternyata memang ada kalimat yang ditulis dengan menggunakan madi, namun yang dimaksud adalah mudhari, atau kalau bahasa nahwunya itu itlaqul madi iradatul mudhari. Diucapkannya menggunakan madi, namun yang dimaksud adalah fiil mudhari. Jadi sekali lagi, kalimat qola di sini ternyata ada makna yang tersembunyi, yakni Ibnu Malik sudah dawuh, sudah berkata dalam hatinya 1000 nazam. 1000 nazam memang yang tercantum 1000, namun kenyataannya adalah 1002. Ini satu keunikan lagi. Pertama, dalam kitab ini kita ketahui bersama bahwa namanya Al-Khulasoh. Al-Khulasoh itu kan ringkasan. Memang ini satu ringkasan daripada kitab Kafiyah wa Syafiyah Ibnu Malik yang mencantumkan 2000 bait. Akhirnya diringkas oleh beliau menjadi 1000 bait. Ya Alfiyah ini namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di sini jumlahnya ada 1002? Karena di sini ada nazam unik. 2 nazam unik yang dipaparkan oleh Ibnu Malik dalam nazam ini. Beliau dapatkan langsung lewat mimpi, lewat gurunya Ibnu Mu'ti. Jadi sebenarnya memang yang tercantum dalam hatinya musonib Ibnu Malik itu sendiri adalah 1000. Namun kenyataannya 1002. Yang 2 ini adalah tambahan hasil daripada mimpi beliau melalui Ibnu Mu'ti. Nah, 2 nazam itu yang mana? Ya nanti di depan. Ya masih dalam muqaddimah. Selanjutnya, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Rahmat ta'zim saya mintakan semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad al-Mustafa dan keluarganya yang selalu menyempurnakan kemuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah, dan saya minta pertolongan kepada Allah atas pembuatan kitab Alfiyah ini, yang mana tujuan daripada kitab Alfiyah ini menerangkan tentang ilmu nahwu.
Selanjutnya tuqarribul aqsa bilafdzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Alfiyah ini sebagai promosi ya, promosi Ibnu Malik sendiri yang mengatakan saya dalam pembuatan nazm ini, nazm alfiyah ini meminta pertolongan pada Allah. Tuqarribul aqsa bilafdzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Ini promosi Ibnu Malik yang mengatakan alfiyah ini mendekatkan kalimat-kalimat yang sulit. Memang yang sulit-sulit itu dalam Ibnu Malik, dalam alfiyah ini memang teringkas sehingga mudah untuk dipahami. Jadi tidak perlu penjabaran lebih luas, cukup dengan kalimat yang teringkas namun dengan penjabaran yang luas. Alfiyah ini memudahkan kalimat-kalimat yang susah bilafdzin mujazi dengan lafad-lafad yang teringkas. Wa tabsutul badla biwa'din mujazi. Dan alfiyah ini memaparkan, menjabarkan segala sesuatu yang dituangkan bilafdzin mujazi dengan lafad yang dijanjikan. Artinya ini satu jaminan dari Ibnu Malik bahwa alfiyah ini mudah loh. Alfiyah ini gampang, ringkas, namun penjabarannya cukup luas. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti. Alfiyah ini saya tulis dalam bentuk ridho. Saya tulis dengan penuh keridhoan. Alfiyah ini saya minta ridho kepada Allah. Jadi lafaz ridhon di sini bisa kita maknani dengan ridhon ing ridhoni Allah atau ridhon ing ridho ingsun. Artinya alfiyah ini memang benar-benar mendapatkan ridho saya, memang benar-benar mendapatkan ridho Allah. Nah, pada lafaz wa taqtadi ridhon, Ibnu Malik sendiri memang benar-benar ridho, ikhlas, penuh pasrah, semuanya tanpa memandang makhluk, tanpa satu sisi pun tergambarkan oleh beliau selain daripada ridho. Artinya beliau memang benar-benar ridho, ikhlas dalam menulis alfiyah ini bi ghairi sukhtin, dengan tanpa adanya sifat bendu atau ghadab atau sukhat atau marah. Intinya tidak ada embel-embel campur apapun selain daripada ridho beliau. Ini beliau benar-benar ridho loh dalam menulis alfiyah ini. Fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti. Nah, alfiyah ini mampu mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu sendiri sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah guru daripada Imam Ibnu Malik. Memang mengungguli ya. Jadi kita tahu, sering kita dengar bahwa Ibnu Malik itu suatu ketika pernah bermimpi bertemu dengan Ibnu Mu'ti. Setelah fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti, beliau itu langsung berhenti, tidak bisa meneruskan, tidak bisa melanjutkan nazom yang sudah beliau paparkan dalam hati beliau sebanyak 1000 nazom. Ini tidak bisa beliau paparkan, mandek. 1000 nazom yang sudah tergambarkan dalam hati teringkas dalam 5 nazom. Setelah 5 nazom ini beliau sudah tidak bisa melanjutkan lagi. Kenapa? Karena beliau menulis fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti. Beliau mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti, mengungguli gurunya yang sudah meninggal. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Nah, 2 bait inilah 2 bait yang beliau dapatkan daripada mimpi beliau. Jadi suatu ketika Ibnu Malik ini sesampainya beliau menulis fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti, alfiyahku mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti, beliau berhenti, tidak bisa meneruskan nazomnya karena dari situ ada sisi ya mungkin boleh dibilang kenakalan rasa hatinya Ibnu Malik, rasa ujubnya Ibnu Malik
dalam menulis nazam, sehingga ketika fa'iqatan alfiyata ibnu mu'ti beliau tidak bisa meneruskan. Akhirnya beliau suatu ketika bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata, "Cung, kamu lagi ngarang kitab?" "Iya." "Sudah sampai mana?" "Baru sampai 5 nazam." "Loh, kok kenapa kamu nggak nerusin?" "Nggak tahu, tiba-tiba hafalan saya hilang. Apa-apa yang sudah tergambarkan dalam hati saya hilang." "Loh, Cung, kenapa kamu nggak bisa meneruskan?" Kemudian Ibnu Mu'ti itu mengatakan, beliau mengatakan, fa'iqatan min nahwi alfi baiti wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyiti. Ibnu Mu'ti mengatakan demikian. Ya pantas kamu masih hidup, Cung. Lah saya sudah meninggal. Ya wajar saja kalau kamu bisa mengungguli saya. Saya sudah meninggal, tidak bisa meneruskan. Lah kamu sebagai generasi kamu wajar bisa meneruskan, bahkan bisa mengungguli alfiyah saya. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu sendiri kan kita tahu ada 1000 bait, bahkan ada yang mengatakan 500 bait. Hanya saja bahasa mengunggulkannya Ibnu Malik di sini yang pertama loh. Alasannya Ibnu Malik itu karena alfiyahnya Ibnu Malik itu satu bahar loh. Baharnya bahar rojaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu kalau bahar rojaz. Tapi kalau alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu 2 bahar loh kesulitan. Yang pertama rojaz, yang kedua sarek. Jadi tidak imbang antara rojaz dengan sarek. Ya nanti bisa dicek sendiri alfiyahnya Ibnu Mu'ti, saya punya kitabnya. Kalau alfiyahnya Ibnu Malik itu antara bait awal dengan bait kedua semuanya bahar rojaz. Kalau alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu bahar rojaz sama bahar sarek. Makanya wajar kalau Ibnu Malik sendiri mengatakan alfiyah saya lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Namun Ibnu Malik yang mengatakan bahwa alfiyah saya lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti, ya wajarlah, orang beliau pengarangnya, wajar kalau dia mempromosikan. Namun perkataan Ibnu Malik yang mengatakan alfiyah saya lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti ini dibantah oleh Imam Suyuti. Oh yonda, alfiyahnya Ibnu Mu'ti justru lebih unggul daripada alfiyahnya kamu, Ibnu Malik. Kenapa? Kalau kamu kan cuma satu bahar, oh nggak kreatif dong. Kalau Ibnu Malik, kalau Ibnu Mu'ti 2 bahar, dia kreatif. Itu bantahan daripada Imam Suyuti. Ya ini sudah wajar ya, perbedaan khilafiyah antara ulama itu memang sudah wajar. Namun khilafiyah bagi mereka itu sebuah guyon, sebuah apa namanya, jok-jok yang mengandung unsur keharmonisan antar para ulama. Selanjutnya huwa bisabkin haizun tafdila mustajibun sana'iyal jamila. Ketika 2 nazam ini dengan wallahi tiba-tiba firah ini, Ibnu Mu'ti kemudian memberikan pencerahan kepada Ibnu Malik, wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin, wajar kalau satu kamu masih hidup bisa mengalahkan saya yang sudah mati. Dengan begitu Ibnu Malik terbangun, beliau sadar bahwa lelaki yang ada di hadapan beliau ternyata adalah Ibnu Mu'ti. Ketika bangun, akhirnya beliau langsung memuji Ibnu Mu'ti dengan menambahkan 2 nazam ini, watak tadiri dan bighairi sukti, dengan nazam wa bisabkin haizun taftila. Jadi perlu kita ketahui bahwa 2 nazam ini adalah 2 nazam tambahan di luar daripada 1000 nazam yang sudah tergambarkan dari hatinya Ibnu Malik. Jadi makanya alfiyah itu jumlahnya ada 1002 nazam. Nah itu loh, 2 nazam itu adalah 2 nazam tambahan yang beliau dapatkan daripada hasil mimpi. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sanayil jamilah. Oleh karenanya Ibnu Mu'ti itu sudah mendahului saya, maka beliau berhak mendapatkan predikat tafdil, keunggulan.
Artinya beliau memang lebih utama daripada saya. Nah, ini adalah nazam susulan daripada nazam sebelumnya yang beliau mengatakan fa'iqatan alfiyat Ibnu Mu'ti. Rasa ujub beliau mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Akhirnya langsung dihantam oleh Ibnu Mu'ti. Lalu setelah beliau Ibnu Malik bangun, beliau langsung memuji Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Karena beliau sudah mendahului saya, maka beliau Ibnu Mu'ti berhak mendapatkan predikat tafdil, keunggulan. Mustaujibun sana'iyal jamilah, yang mana beliau itu berhak mendapatkan pujian-pujianku yang indah untuk beliau. Wallahu yaqdi bihi batin wafiroh liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu yaqdi bihi batin wafiroh liwalahu fi darajatil akhirah. Semoga saja Allah memberikan kesempurnaan li walahu fi darajatil akhirah. Memberikan kesempurnaan terhadapku dan Ibnu Mu'ti. Hanya awalnya Ibnu Malik ini mengatakan alfiyahku lebih unggul daripada Ibnu Mu'ti, namun setelah Ibnu Malik ditegur oleh Ibnu Mu'ti, beliau sendiri mengatakan, oh iya, beliau memang sudah meninggal, jadi beliau itu berhak mendapatkan pujian-pujianku. Semoga saja aku dan Ibnu Mu'ti mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kesempurnaan kelak fi darajatil akhirah. Ya, itulah sedikit penjelasan daripada Muqaddimah Ibnu Malik, artinya Muqaddimah Alfiyah. Dan perlu kita ketahui bahwa Ibnu Malik itu sendiri kan orang Andalusia, Spanyol ya kalau sekarang itu. Ibnu Malik itu usianya beliau mencapai 75 tahun, sementara Ibnu Mu'ti itu usianya 64 tahun. Jadi jauh ya antara keduanya. Dan perbedaannya juga, kalau Ibnu Malik itu dari mazhab Syafi'i, kalau dari sisi fikih ya Ibnu Malik itu ngambilnya mazhab Syafi'i, kalau Ibnu Mu'ti itu mazhabnya Hanafi. Ya, untuk penjelasan muqaddimah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai catatan akhir, sami'tu ani syekh, saya dengar langsung dari guru saya bahwa Ibnu Malik dalam mengarang Alfiyah 1000 nazm yang beliau dapatkan, yang beliau paparkan dalam hati sebelum menuangkan ke dalam bukunya, ternyata 1000 nazm itu beliau karang di atas lautan. Jadi Ibnu Malik itu mengarang nazm Alfiyah itu di atas lautan. Ini saya dengar dari guru saya tidak tahu keterangannya dari mana, hanya sebatas sami'tu ani syekh. Semoga Alfiyah ini dan kelanjutannya mampu memberikan manfaat kepada kita semua, baik kalangan santri, alumni maupun masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.